Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Syahrun Putri dengan NPM 2215066129. Di sini saya akan menjelaskan tugas perbaikan mata kuliah struktur data. Yang pertama adalah variabel struktur data. Dalam kasus toko online yang sering menambah dan menghapus data, efisiensi memori dan waktu sangat krusial. Perbedaannya antara array vektor linked list, array memiliki ukuran tetap. Jika penuh, harus membuat array baru yang memakan waktu. Lalu vektor, versi dinamis dari array, mudah digunakan namun penghapusan di tengah tetap lambat. Linked list sangat efisien untuk penambahan atau penghapusan, namun akses data lambat karena harus sekuensial. Pilihan yang tepat menurut saya adalah vektor karena untuk kemudahan akses indeks, atau linked list jika frekuensi hapus tambah sangat tinggi. Ini adalah demo kode program yang telah saya lakukan. Pada baris 1 sampai 4 ini ada untuk memanggil peralatan yang dibutuhkan IOStream untuk input output, vektor dan list untuk struktur data dinamis, serta string agar kita dapat menulis teks seperti nama produk. Lalu baris ke-6 agar kita tidak perlu mengetik std terus-menerus sebelum perintah standar. Untuk bagian baris ke-8 sampai ke baris ke-12, ini adalah untuk membuat sebuah cetakan struk bernama produk, karena setiap produk nantinya wajib punya 3 informasi, kode, nama, dan harga. Untuk baris ke-14 sampai 19, ini adalah membuat fungsi tampilan vektor agar kita tidak perlu menulis ulang kode untuk memunculkan isi data ke layar. Fungsi ini menggunakan perulangan for untuk membaca setiap barang yang ada dalam kotak vektor. Untuk baris ke-21, titik awal program dijalankan. Lalu baris ke-23 ini adalah contoh array untuk untuk tempat penyimpanan tetap berkapasitas 2 barang. Untuk baris ke-26 sampai 28, ini adalah contoh vektor membuat penyimpanan dinamis bernama vec_product. Kita dapat memasukkan monitor dan webcam menggunakan perintah push dan back. Untuk baris ke-31 sampai 33, ini adalah contoh linked list, mirip dengan vektor tapi sangat fleksibel. Baris ke-33, push front digunakan untuk menyisipkan mousepad langsung ke urutan paling depan dan sangat cepat. Untuk barisan ke-36 sampai ke-37, menambah speaker ke dalam vektor karena vektor berinisiatif fleksibel. Dia akan otomatis memperbesar dirinya sendiri untuk menampung data baru. Untuk baris ke-39 ini memanggil fungsi yang kita buat untuk menampilkan hasil akhirnya ke layar. Untuk baris ke-41 menandakan program selesai berjalan dengan normal. Dan ini adalah output dari program tadi. Pesan yang pertama muncul adalah menambah produk baru ke vektor. Ini berasal dari kode tadi, baris ke-36, code menambah produk baru ke vektor N. Ini adalah pesan teks untuk memberitahu pengguna bahwa sistem sedang menjalankan perintah penambahan data secara otomatis. Lalu ada di dalam header table-nya ada data dalam vektor. Asal kode ini adalah baris ke-15, code data dalam vektor N, yang dipanggil melalui fungsi tampilan vektor di baris ke-9. Ini berfungsi sebagai judul agar kita tahu bahwa data yang muncul di bawahnya berasal dari struktur data vektor. Untuk daftar isi sendiri seperti F01, V02, V03. Ini V01 ini adalah monitor dengan jumlah 200.000. Data ini berasal dari baris ke-27, vektor produk passback V01 monitor
2 juta. Untuk V02 webcam 500.000 berasal dari baris ke-28 fake produk pushback V02 webcam 500.000. Untuk V03 speaker 750.000. Data ini berasal dari baris ke-37 web produk pushback V03 speaker 750.000. Munculnya speaker ini di sini membuktikan bahwa vektor berhasil menambah ruang baru secara dinamis tanpa kita harus menentukan ukurannya di awal. Lalu lanjut ke sorting. Untuk data ratusan dan sering diperbarui, algoritma yang efisien sangat diperlukan, yaitu quicksort, menggunakan prinsip divide and conquer dengan memilih pivot. Semua elemen yang lebih besar dari pivot dipindahkan ke sebelah kiri dan yang lebih kecil ke sebelah kanan. Proses yang sama diulangi secara berulang rekursif untuk subarray di sebelah kiri dan kanan pivot sampai seluruh data terurut. Lalu ini ada perbandingan efisiensinya. Untuk aspek kompleksibilitas ini 0 N2 dan 0 N login. Untuk kecepatannya, untuk bubble shot atau selection shot ini lambat karena membandingkan setiap elemen berulang kali. Untuk quick shot jauh lebih cepat karena membagi data menjadi bagian-bagian kecil. Untuk kesesuaian data, bubble shot dan selection shot hanya cocok untuk data sangat sedikit. Quick shot sangat cocok untuk ratusan hingga ribuan data seperti nilai sekolah. Ini adalah kode program yang telah saya jalankan. Bagian pertama baris ke-1 sampai ke-4. Ini baris 1 sampai 2, ini kita memanggil IOStream untuk urusan input output dan vektor sebagai wadah data nilai yang ukurannya lebih fleksibel. Baris ke-4, perintah agar kita tidak perlu repot mengetik std di setiap kode. Baris ke-6, fungsi ini menerima dua angka A dan B untuk ditukar posisinya. Baris ke-7 sampai 9, contoh tukarnya menggunakan bantuan variabel sementara bernama temp. Lalu baris ke-13, ini kita menetapkan pivot, angka patokan dari elemen paling akhir. Baris ke-14, variabel I digunakan untuk menanda batas untuk angka-angka yang sudah dipindah. Baris ke-16 sampai 21, program melakukan perulangan for jika angka yang dicek lebih besar dari pivot, maka angka tersebut ditukar posisinya ke depan. Untuk baris ke-22, setelah perulangan selesai, pivot diletakkan di tengah, tepat di antara kelompok angka besar dan angka kecil. Baris ke-23, fungsi memberikan laporan di mana posisi pivot sekarang. Untuk baris ke-27, syarat agar proses tidak berjalan selamanya berhenti jika data tinggal satu. Baris ke-28 ini memanggil fungsi partition tadi untuk membagi data jadi dua bagian. Untuk baris ke-30 sampai 31 ini adalah rekursi. Program memanggil dirinya sendiri secara otomatis untuk mengurus kelompok kiri dan kelompok kanan sampai semuanya rapi. Untuk baris ke-36, kita siapkan data nilai siswanya secara acak. Lalu baris ke-38 sampai 39 menampilkan nilai asli di layar sebelum dirapikan. Untuk baris ke-41 memanggil perintah quickshot untuk mulai bekerja mengurutkan data dari indeks 0 sampai terakhir. Untuk baris ke-43 sampai 46 menampilkan hasil akhirnya dengan format peringkat 1, 2, dan seterusnya yang sudah urut dari nilai tertinggi ke terendah. Lalu ini adalah output dari program tadi, yang dimana baris pertama nilai belum diurutkan 78, 92, 85, 95, 60, 88, sampai 70. Lalu untuk headernya hasil peringkat kelas, ini asal kode ini dihasilkan oleh baris ke-43 pada fungsi main. Pengguna memberikan jarak agar tampilan lebih rapi dan teks ini berfungsi sebagai judul untuk menginformasi bahwa data yang muncul di bawahnya adalah hasil akhir peringkat dari nilai tertinggi ke terendah.
Untuk peringkat 1 sampai 7 data yang sudah urut, bagian ini adalah hasil perulangan for pada baris 44 sampai ke 46 setelah fungsi quicksort selesai bekerja. Untuk peringkat 1 itu adalah 95 sampai peringkat 7 itu adalah 60. Lalu selanjutnya ada searching, di mana terdapat sequential search dan binary search. Cara kerja dari sequential adalah memeriksa data satu persatu dari awal sampai akhir secara berurutan. Untuk binary, membagi data menjadi dua bagian, mengecek nilai tengah, lalu membuang setengah bagian yang tidak relevan. Syarat datanya itu data bisa diacak, lalu tidak perlu diurutkan. Untuk binary search ini data wajib terurut. Diibaratkan, sequential search ini mencari kata di kamus dengan membaca dari halaman pertama satu persatu. Lalu untuk binary search ini mencari kata di kamus dengan membuka halaman tengah, lalu menentukan apakah ada kata di depan satu atau belakang. Binary search jauh lebih efisien dikarenakan kecepatan eksponensial dan skalabilitas. Semakin banyak data buku di perpustakaan digital, perbedaan kecepatannya akan semakin ekstrim. Sequential akan melambat secara linear, sedangkan binary tetap sangat cepat. Ini adalah kode searching yang telah saya gunakan. Untuk baris 1 sampai ke 4, ini kita memanggil alat bantu IOStream untuk tampilan teks vektor, untuk kotak penyimpanan data string, dan untuk teks judul buku dan algoritma. Baris ke-6, ini agar kita tidak perlu menulis std di setiap perintah. Baris ke-8 sampai 11 membuat struct buku. Ini adalah formulir data buku yang isinya wajib. Ada dua hal, yaitu kode, angka, dan judul dituliskan dengan teks. Baris ke-14, program mulai mengecek buku satu persatu dari rak paling pertama, dari indeks 0 sampai rak terakhir. Baris ke-15, jika kode buku yang sedang dipegang sama dengan kode yang dicari, maka program langsung berteriak ketemu atau bertuliskan ketemu dan memberikan nomor raknya. Untuk baris ke-18, jika sudah dicek sampai rak terakhir tapi tidak ada, program menyerah dan memberikan nilai -1. Untuk baris ke-22, menentukan batas bawah low dan batas atas high pencarian. Baris ke-23, selama batas bawah belum melewati batas atas, pencarian akan terus berlanjut. Untuk baris ke-24, mencari titik tengah. Baris ke-25, jika buku di titik tengah adalah yang dicari, langsung selesai. Baris ke-26, jika kode di tengah lebih kecil dari yang kita cari, berarti bukunya ada di sebelah kanan. Kita geser batas bawah ke kanan, low sama dengan mid plus 1. Baris ke-27, sebaliknya jika terlalu besar, kita geser ke batas atas kiri. Untuk baris ke-36 sampai ke-42, kita membuat rak perpustakaan dan mengisinya dengan 5 buku penting. Kodenya harus urut 101, 205, dan seterusnya agar binary search bisa jalan. Untuk baris ke-44, kita menetapkan target yang dicari, yaitu buku dengan kode 308. Baris ke-48 sampai 52 memanggil kedua kode pencarian dan menampilkan hasilnya. Jika ketemu, judul buku Filosofi Teras akan muncul di layar. Berikut adalah output dari kode searching tadi. Untuk baris pertama ini adalah mencari buku dengan kode 308. Yang dimana kode 308 ini berasal dari baris ke-42 pada fungsi main. Kode program menginformasikan kepada pengguna angka atau kata kunci apa yang sedang dicari dalam sistem. Dalam hal ini, sistem mencari buku yang dimiliki yaitu kode 308. Untuk baris kedua ini, buku ditemukan Filosofi Teras. Ini berasal dari kode hasil dari fungsi sequential search baris ke-13 sampai ke-19 yang ditampilkan melalui baris ke-45. Metode sequential search ini mencari seperti orang yang membaca daftar dari atas ke bawah. Dia mengecek buku kode 101, 1205, lalu 308 hingga ketemu.
Untuk baris ketiga, buku ditemukan filosofi teras lagi, ini berasal dari kode binary search dari baris ke-21 sampai 33 yang ditampilkan melalui baris ke-48. Lalu selanjutnya adalah stack dan QW. Cara kerja sesuai kebutuhan sistem. Untuk QW FIFO, first in first out, nasabah yang datang pertama harus dilayani pertama demi keadilan. Cara kerjanya, data yang masuk duluan akan keluar duluan. Seperti barisan fisik di depan teller bank, tidak ada yang bisa menyerobot dari tengah. Untuk stack LIFO, last in first out, salah satu masukan data, pengguna ingin membatalkan apa yang baru saja mereka lakukan. Untuk cara kerjanya, data yang terakhir masuk akan berada tampilan di tumpukan paling atas dan menjadi yang pertama diambil saat proses undo. Ini adalah kode dari stack dan QW yang telah saya buat. Pada baris 1 sampai 4, kita memanggil perpustakaan perintah C++ stack digunakan untuk fitur undo, QW untuk antrean nasabah, dan string untuk menyimpan nama atau teks transaksi. Baris ke-6 menggunakan standar nama perintah agar penulisan kode lebih ringkas. Baris 8, titik awal di mana semua perintah di bawahnya akan dijalankan oleh komputer. Baris ke-9 membuat wadah antrian bernama antrian bank. Baris 11 sampai 13 ini memasukkan 3 nasabah ke dalam antrean. Ahmad datang pertama, disusul Budi, lalu Citra. Baris ke-15 sampai 16 menampilkan judul sistem dan informasi siapa saja yang baru datang. Baris ke-17 perintah front digunakan untuk melihat siapa nasabah yang berada di urutan paling depan, yaitu Ahmad. Baris ke-18 perintah pop mengeluarkan Ahmad dari antrean karena dianggap sudah selesai dilayani. Baris ke-19 ini kembali mengecek urutan terdepan menggunakan front. Sekarang hasilnya adalah Budi. Untuk baris ke-21 membuat tumpukan riwayat transaksi bernama riwayat transaksi. Baris ke-23 sampai 25 masukkan 3 data transaksi. Transaksi top up adalah yang paling terakhir dilakukan. Baris ke-27 menampilkan judul sistem undo. Baris ke-28 perintah top digunakan untuk melihat transaksi apa yang berada di posisi paling atas atau paling baru, top up. Baris ke-30 sampai 31 simulasi menekan tombol undo. Perintah pop akan menghapus transaksi paling atas, top up. Baris ke-33 mengecek kembali transaksi paling atas setelah undo. Sekarang transaksi yang muncul adalah bayar tagihan listrik. Untuk baris ke-35 memberikan komputer bahwa program telah selesai berjalan dengan sukses. Lalu ini adalah output dari kode program stack dan QW tadi. Untuk sistem antrean bank, FIFO, ini barisnya adalah judul penanda sistem antrean yang menggunakan prinsip first in, first out, yang pertama datang, pertama dilayani. Nasabah yang baru datang, Ahmad, Budi, Citra, menunjukkan data yang dimasukkan ke dalam antrean melalui perintah push pada baris 11 sampai 13. Lalu melayani nasabah Ahmad, output dari perintah front baris ke-17, karena Ahmad adalah orang pertama yang masuk antrean, maka dialah yang pertama kali dilayani. Untuk nasabah berikutnya, Budi, ini adalah setelah perintah baris ke-18 menghapus Ahmad dari urutan, sistem mengecek kembali siapa yang ada di depan menggunakan front. Baris ke-19 hasilnya adalah Budi, orang kedua yang mengantri. Lalu setelahnya itu ada sistem transaksi top up e-wallet. Sistem undo transaksi, judul penanda sistem pepantaran transaksi yang menggunakan prinsip last in first out, yang terakhir masuk pertama kali keluar. Lalu ada transaksi terakhir top up e-wallet 50.000. Output dari perintah
top baris 28 menunjukkan transaksi paling baru yang dilakukan data terakhir yang dimasukkan pada baris ke-25, lalu menjalankan fitur undo, pesan teks dari baris kode ke-29 yang menandakan proses penghapusan dan terakhir sedang dilakukan. Lalu transaksi sekarang setelah undo, ini adalah bayar tagihan listrik 500.000 hasil setelah perintah POP baris 30 menghapus transaksi top up. Saat sistem mengecek posisi paling atas, lalu lagi dengan top baris ketiga, transaksi sebelumnya bayar tagihan listrik muncul sebagai transaksi terbaru. Lalu selanjutnya adalah binary search tree. Binary search tree ini prosesnya adalah proses penyisipan insert. Saat Anda menambah kontak baru, sistem bandingkan nama tersebut dengan root titik pusat. Yang pertama, jika nama baru lebih kecil secara alfabet. Lalu kedua, jika nama baru lebih besar. Lalu yang ketiga, proses ini berulang sampai ditemukan tempat kosong di ujung cabang. Untuk proses pencarian, pencarian di BST sangat efisien karena kita tidak perlu mengecek seluruh data. Yang pertama, mulai dari root. Jika nama yang dicari cocok dengan root, pencarian selesai. Jika nama yang dicari lebih dari kecil dari root, sistem mengabaikan seluruh cabang kanan, hanya mencari di sisi kiri. Untuk kode program binary search yang telah saya buat, ini pada baris ke-1 sampai ke-2 masukkan pustaka IOStream untuk input-output dan string agar kita bisa menyimpan nama dan nomor telepon sebagai teks. Baris ke-4 menggunakan namespace std agar perintah seperti code bisa langsung ditulis tanpa awalan tambahan. Baris ke-6 sampai 10 membaca cetakan bernama node. Setiap kontak di binary search tree adalah sebuah node yang terisi nama dan telepon sebagai datanya, petunjuk left, kiri, dan right kanan untuk menghubungkan ke kontak lainnya. Baris ke-12, fungsi buat node bertugas menyiapkan ruangan baru di memori untuk satu kontak. Baris ke-13 sampai 16 mengisi data, nama, dan telepon ke ruang tersebut, serta mengatur tangan kiri dan kanannya menjadi 0, kosong karena belum punya tetangga. Untuk baris ke-21, jika posisi saat kosong, letakkan kontak baru di sini. Untuk baris ke-23 sampai 24, jika nama baru secara abjad lebih kecil, maka diarahkan ke cabang kiri. Untuk baris ke-25 sampai 26, jika nama baru lebih besar, arahkan ke cabang kanan. Lalu, untuk baris ke-50 ini adalah menyiapkan akar pohon root yang awalnya kosong. Baris ke-52 sampai 55 masukkan 4 kontak, Budi, Andi, Caca, dan Denny. Baris ke-57 sampai 58 memanggil fungsi untuk menampilkan semua kontak yang sudah urut abjad. Baris ke-64 sampai 65 jika ditemukan cetak nomor teleponnya, jika tidak beri pesan tidak ditemukan. Ini adalah output dari kode program binary search tree tadi. Daftar kontak atau urut abjad. Output ini dihasilkan oleh fungsi tampilan root pada baris ke-41 sampai 47 yang dipanggil di baris 58. Untuk daftar kontak urut abjad, nama, Andi, fungsi tampilan menggunakan metode in-order traversal. Sistem mengunjungi cabang kiri dulu, tempat Andi berada karena A lebih besar daripada B, baru mencetak datanya. Untuk nama Budi dengan nomor telepon 0812 345 dicetak setelah cabang kiri selesai. Budi adalah root titik pusat yang dimasukkan pertama kali pada baris 52. Untuk nama Caca, keduanya muncul terakhir karena sebagai abjad C dan D lebih besar dari B, sehingga sistem menyimpannya di cabang sebelah kanan. Untuk output yang pencarian kotak, output pencarian kotak yang dihasilkan oleh baris ke-60 sampai 65 setelah menjalankan fungsi search, mencari kontak Caca. Teks informasi dari baris 61 yang menunjukkan nama target yang sedang dicari oleh sistem ditemukan. Fungsi search baris ke-31 sampai 39 mulai mengecek dari Budi karena Caca lebih besar daripada Budi. Sistem langsung melompat ke kanan. Di sana sistem menemukan nama yang cocok. Karena variabel hasil tidak kosong, 0, maka baris ke-64 dijalankan untuk mencetak kata ditemukan, beserta nomor telepon milik Caca yang tersimpan di memori.
Lalu yang terakhir adalah hash mapping. Hashing adalah proses mengubah kunci berupa teks username menjadi angka indeks yang unik. Tujuannya agar komputer bisa langsung tahu di mana data disimpan tanpa harus mengecek satu persatu dari awal. Data disimpan dalam sebuah array. Dalam kode di atas kita memiliki 10 slot indeks 0 sampai dengan 9. Jika username admin menghasilkan hash 5, maka data admin akan diletakkan di laci nomor 5. Penanganan collision tabrakan data. Collision terjadi jika dua username berbeda menghasilkan indeks yang sama. Misalnya admin dan Nadim sama-sama menghasilkan indeks 5. Cara mengatasinya dalam program ini kita menggunakan metode chaining. Berikut adalah kode dari hash mapping yang telah saya buat. Pada baris ke-1 sampai ke-3 kita masukkan iostream untuk input-output, list untuk menangani tabrakan data, dan string untuk menyimpan teks. Baris ke-5 menggunakan standar nama perintah C++ agar penulisan lebih singkat. Baris ke-7 sampai dengan 10 membuat struktur user yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan sepasang data, username dan password. Untuk baris ke-12 membuat kelas hashTable untuk membungkus semua logika penyimpanan. Baris ke-14 menentukan ukuran tabel sebesar 10 slot 0 sampai dengan 9. Baris ke-15 membuat laci penyimpanan berupa array dari list. Penggunaan list di sini adalah kunci untuk menangani tabrakan data. Lalu baris ke-18, fungsi hash function menerima key username dan mengubahnya menjadi angka indeks. Baris ke-19 sampai 20, program menjumlahkan nilai karakter dari username tersebut. Baris ke-21, hasil penjumlahan di modul dengan ukuran tabel agar 10 agar selalu menghasilkan angka antara 0 sampai dengan 9 sebagai alamat penyimpanan. Untuk baris ke-27 sampai dengan Untuk baris ke-24 sampai dengan 27 mencari indeks alamat menggunakan fungsi hash, lalu masukkan data user ke dalam laci tersebut menggunakan pushback. Untuk baris ke-39 membuat objek sistem login. Baris ke-41 sampai 42 mendaftarkan dua pengguna contoh admin Budi. Baris ke-44 sampai 47 meminta pengguna masukkan username dan password di layar. Untuk baris ke-49 sampai dengan 50 memanggil fungsi login. Jika benar tampilan login berhasil, jika salah tampilan pesan kesalahan. Ini adalah output dari kode tersebut. Yang pertama adalah login sistem Budi. Login pertama gagal karena login sistem ini barisnya adalah judul antarmuka yang dicetak oleh perintah quote pada baris ke-45 di dalam fungsi main. Username Budi, ini pengguna memasukkan teks Budi yang disimpan di dalam variabel U melalui perintah cin pada baris ke-46. Lalu password Budi, pengguna masukkan teks Budi dengan huruf kapital B yang disimpan di variabel P pada baris 47. Username atau password salah. Pesan ini muncul karena hasil fungsi sistem login pada baris 49 bernilai false. Lalu ini ada username admin. Pengguna masukkan username admin pada baris ke-46 kode program tadi, lalu menggunakan password 12345 pada baris ke-47. Lalu login berhasil. Pesan ini muncul karena fungsi sistem login mengembalikan nilai true. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.